Lalu Imam Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah engkau menuju, janganlah engkau menuju kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk, jangan. Artinya tujuan kita ini jangan kita pengen dilihat makhluk. Kalau kita hanya tujuan kita dari makhluk ke makhluk, ini kata Imam Ibnu Athaillah apa? Yaitu seperti keledai. Seperti keledai. Keledai kan tergantung yang nunggangnya, dia ke kanan, ke kiri. Ya. Akan tetapi kata Imam Ibnu Athaillah, pergilah engkau dari makhluk menuju zat yang mewujudkan itu semua. Artinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Yang kita cari ini, hidup kita mencari ridhonya Allah. Kalau kita mencari ridhonya Allah, kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita cari ridho makhluk, yang satu senang belum tentu yang satu senang. Karena yang kita cari adalah ridho makhluk ya ikhwan. Makanya Imam Ibnu Athaillah tadi mengingatkan kepada kita, kenapa itu semua? Karena pangkal mengikuti kemaksiatan adanya mengikuti hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang selalu kita doakan guru besar kita Sayyidil Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan kekuatan istiqamah untuk bimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Ketua Umum Front Persatuan Islam Al Habib Muhammad bin Husain Al Attas LCMA, ada Sekum Habib Ali bin Abu Bakar Al Attas, Kiai Haji Awid Masyhuri, banyak DPP, Kiai Haji Nurjan Iswanda, Kiai Mustafa Warka, Ustadz Iqbal, Ustadz Irfan, dan masih banyak Ustadz Rosid, dan juga akhirnya Syed Sagif, Ustadz Adi, Ustadz Alwi yang istiqomah. Kita doain deh guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Baik ya ikhwan, sedikit litabarruk dari kitab Tajul Arus Imam Ibnu Athaillah. Di sini Imam Athaillah memberikan nasihat kepada kita, aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa sahwatin. Pangkal dari tiap-tiap maksiat dan kelalaian dan syahwat. Biasanya orang bermaksiat ngikutin nafsu, lalai, pangkalnya dari apa sih? Di sini kata Imam Ibnu Athaillah mengatakan ar-ridha an-nafsi. Karena dia itu ridho ngikutin hawa nafsu. Hawa nafsunya bukannya dikontrol, malah dia dikontrol sama hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin adamur ridha anha. Dan pangkal dari ketaatan, orang bisa melahirkan ketaatan. Kenapa sih? Kata Imam Ibnu Athaillah, pangkal dari ketaatan dan kesadaran dan bisa menjaga diri, pangkalnya dari apa? Adamur ridha anha. Dia enggak ridho kalau mengikuti hawa nafsu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Lalu la tarhal min qaunin ila qauni fatakuna kahimarir rahi yasiru walladzi irtahala ilahi walladzi irtahala minhu. Lalu Imam Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah engkau menuju, janganlah engkau menuju kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk, jangan. Artinya tujuan kita ini jangan kita pengen dilihat makhluk. Kalau kita hanya tujuan kita dari makhluk ke makhluk, ini kata Imam Ibnu Athaillah apa? Kahimarir rahi, yaitu seperti keledai. Seperti keledai. Keledai kan tergantung yang nunggangnya, dia ke kanan, ke kiri. Ya. Walakin akan tetapi irhal minal aqwani ilal mukawwini. Akan tetapi kata Imam Ibnu Athaillah, pergilah engkau dari makhluk menuju zat yang mewujudkan itu semua. Artinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maksudnya apa? Yang kita cari ini hidup kita mencari ridhonya Allah. Kalau kita mencari ridhonya Allah, kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita cari ridho makhluk, yang satu senang belum tentu yang satu senang. Karena yang kita cari adalah ridho makhluk ya ikhwan. Makanya Imam Ibnu Athaillah tadi mengingatkan kepada kita, kenapa itu semua? Karena pangkal mengikuti kemaksiatan adanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Nah di sini menarik, ya bahwasanya dari nafsu ini, ya, dari nafsu ini seperti apa? Nafsu ini seperti ama hati kita bergejolak. Ya. Kalau kata Ibnu Mashkawi dalam kitabnya Tahzibul Akhlak itu dikatakan ini antara hati sama nafsu ini dalam hati kita ini dalam badan kita selalu bertarikan. Kita mau ngikutin apa? Ya. Ruh kita ini, apakah ruh kita ini mengikuti hati kita atau nafsu kita? Ya. Kalau ruh kita ini ngikutin nafsu kita, maka akan melahirkan yaitu jasad kita yang buruk ibadah. Tapi kalau ruh kita ini ngikutin hati kita, ketaatan, maka akan melahirkan jasad kita yang baik. Ya, ini seumpama seperti apa? Ini seperti orang yang menunggang kuda. Kuda ke kanan tergantung orangnya, mau ke kanan. Kuda ke kiri tergantung orangnya. Nah kita juga begitu. Kita ini apakah nafsu kita yang menang atau hati kita yang menang? Akal kita yang menang. Kalau nafsu kita yang menang, ya maka jadilah kita. Ya sebagaimana Allah katakan, hati kita menjadi kotor. Tapi kalau akal hati kita menang, maka itu yang dimaksud qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya ibadallah. Nah maka dari itu hati ini seperti benteng. Hati ini seperti benteng. Ya. Kalau kita lihat peperangan, kalau bentengnya direbut sama musuh hancur semua. Nah begitu juga hati kita. Kalau hati kita udah direbut sama iblis, dalam menggoda kita hancur semua kehidupan kita. Karena kenapa? Nafsu ini memang dimanfaatkan sama iblis. Nafsu ini dimanfaatkan sama iblis. Kita nggak bisa bahwasanya kita mematikan nafsu kita, nggak bisa. Wajar manusia punya nafsu. Ente kalau punya nafsu bahaya juga, ya kan? Nggak makan nggak ada nafsu kagak enak. Punya bini nggak ada nafsu kagak enak juga kan? Nah, nafsu itu nggak bisa dimatikan, tapi nafsu itu bisa dikendalikan. Ya kan? Nah pertanyaannya bagaimana bisa mengendalikan nafsu? Mengendalikan nafsu bahwasanya tidak lain dan tidak bukan kita lahirkan perbuatan-perbuatan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita termasuk orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu. Ibadallah yang terakhir, ada 3 penyakit kita. Kalau kata Ibnu Mashkawi bilang nih, ada 3 penyakit kita yang akan kita diperbudak dengan nafsu kita. Yang akan diperbudak dengan nafsu. Apa yang pertama? 3 penyakit kita yang dimanfaatkan sama iblis dan kita akan diperbudak dengan nafsu kita. Yaitu pertama, manusia mempunyai sifat egois. Egois. Arti egois apa? Arti egois di sini yaitu manusia pengen menang sendiri. Akhirnya manusia sombong. Dari sifat sombong ini melahirkan sifat hasud iri. Kita lihat ibadallah. Kalau kita ngukur orang, kita melihat orang di bawah kita, merasa dia ilmunya di bawah kita, merasa hartanya di bawah kita, merasa dia nggak punya jabatan, ini orang pasti sombong. Tapi ketika dia melihat orang di atasnya, ini orang lebih dari dia ilmunya, lebih dari dia hartanya, maka akan timbul penyakit hasud, iri dengki. Nah, makanya 2 sifat ini kata Imam Ibnu Mashkawi ini hati-hati nih. Ketika orang udah punya sombong,
maka orang tersebut akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena apa sih yang maksud dengan sombong? Sombong itu dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 146, "Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq." Apa kata Allah? Aku akan palingkan yaitu orang-orang yang sombong di muka bumi ini tanpa hak. Artinya Allah jauhkan kebenaran karena punya sifat sombong. Iblis dilaknat kenapa? Karena sombong, angkuh, nggak mau tunduk terhadap perintah Allah, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Mengatakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Kata iblis, saya nggak mau sujud kepada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan engkau ciptakan aku dari api. Ana khairun minhu, saya lebih baik darinya. Sombong, dikasih laknat sama Allah. Itu iblis. Tadinya Azazil namanya, pinter, ilmunya pinter, bahkan malaikat belajar sama Azazil. Karena sifat sombong dilaknat sama Allah. Iblis alumni sorga, kita alumni mana? Kan begitu, alumni sorga dilaknat gara-gara sombong ibadah Allah. Gara-gara sombong. Bahkan diriwayatkan iblis pernah bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Kata iblis, ya Musa, engkau kalamullah, engkau bisa berbicara dengan Allah. Anta kalimullah, engkau bisa berbicara dengan Allah. Tolong sampaikan kepada Allah, apakah masih ada pintu taubat untukku? Akhirnya Nabi Musa bermunajat sama Allah, apakah masih ada pintu taubat buat iblis? Allah bilang, pintu taubatku selalu terbuka sampai yaumul kiamah. Kasih tahu kalau iblis ingin aku maafkan, aku ingin ampuni, satu syaratnya, dia ziarah ke makam Nabi Adam, dia sujud, dia minta maaf. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau mau dimaafin sama Allah, mau diampuni sama Allah, engkau ziarah ke Nabi Adam, engkau minta maaf, kau sujud. Apa jawaban iblis? Inilah sifat sombong melahirkan hasud. Oh enggak, biarin dah, kalau orang Betawi bilang nggak mau gua dah, dilaknat nggak apa-apa dah. Ada nggak manusia kayak begitu tuh? Ada tuh satu. Nah Fir'aun itu kenapa nggak dapat hidayah? Karena sombong. Nabi Musa sudah mengeluarkan mujizatnya. Tukang-tukang sihir Fir'aun dikalahin sama Nabi Musa, tapi apakah beriman? Tukang sihirnya beriman kepada Nabi Musa. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Ketika tukang sihir itu dikalahkan sama Nabi Musa, kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Pertanyaannya, Fir'aun ikut beriman apa kagak? Kagak, karena sombong. Ya. Abu Jahal itu kenapa nggak dapat yaitu hidayah? Bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah salah satu kedua Umar ini. Yang Nabi maksud yaitu Amr bin Hakam. Nama Abu Jahal, nama aslinya Amr bin Hakam Umar atau Amr. Ya, karena dia nggak beriman jadi Abu Jahal, bapaknya orang bego. Kan begitu. Dan Umar bin Khattab. Nabi berdoa agar salah satu di keduanya ini masuk Islam, bisa mulia. Pertanyaannya, hidayah jatuh ke siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ulama mengatakan kenapa Allah berikan hidayah kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Kenapa? Karena Abu Jahal lebih dulu kenal Nabi Muhammad. Dia lebih kenal Nabi Muhammad, teman dekat, teman kecil, dan dia tahu Nabi ini Al-Amin, orang dapat dipercaya. Dia mengakui Nabi Muhammad ini jujur, nggak pernah bohong, orang baik. Tapi dia nggak mau beriman karena kenapa? Gengsi. Kalau gue beriman siapa dia? Gue seumuran, kan begitu, gengsi. Tapi Umar bin Khattab, walaupun tadi benci banget sama Islam, ketika mendengar ayat Al-Quran rontok kesombongannya, dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kembali lagi kata Imam Ibnu Mashkawi, yang pertama nih, penyakit kita yang dimainin nama iblis karena manusia punya sifat egois. Egois itu melahirkan kesombongan dan hasud. Yang kedua, kata Ibnu Mashkawi mengatakan yang dimanfaatkan nama iblis apa nih dalam diri kita? Manusia memiliki sumber takut. Rasa takut wajar boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau orang udah berlebihan, nggak punya itu berlebihan takut, di situ iblis main. Takut kehilangan jabatan, takut nggak makan, takut ini, takut itu. Akhirnya manusia mencari rasa aman. Gimana rasanya gue kagak biar lapar?
Gimana supaya gue kagak lapar nih, saya nggak lapar? Maka menghalalkan berbagai cara. Mau halal, mau haram, masa bodoh. Yang penting saya nggak lapar dulu. Takut kehilangan jabatan. Gimana nih caranya? Gue minta 3 periode, gagal, anak gue jadi wapres. Takut kehilangan jabatan. Betul atau tidak? Lah kan begitu, takut kehilangan jabatan, ingin mengamankan. Orang kalau udah takut selalu menghalalkan berbagai cara. Takut bukan pada tempatnya. Ama urusan dunia takut, tapi ama Allah nggak takut. Makanya dikatakan dalam Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya, innama yakhshallah min ibadil ulama. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang takut itu, yaitu mereka orang-orang yang mengerti, punya ilmu, yaitu para ulama. Nah, kenapa di ayat tersebut memakai kata yakhsha? Kenapa nggak pakai yakhof? Yakhof artinya takut, yakhsha artinya takut, tapi maknanya beda. Kalau yakhsha takutnya berdasarkan dengan ilmunya. Tapi kalau khauf takut karena ada sesuatu yang dia mesti takut, bukan karena ilmunya. Contoh, kita ketemu singa, kita takut. Ana khauf, saya takut karena ada singa. Tapi begitu singanya nggak ada, kita udah nggak takut lagi. Tapi kalau yakhsha, makanya takut sama Allah dibilang yakhsha. Artinya apa? Walaupun kita nggak bisa melihat Allah, kita yakin Allah yang maha melihat kita. Dan itu hanya bisa takut pakai ilmu. Nah, makanya kita hadiri majelis ilmu ini untuk kita punya ilmu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua, yang gampang iblis mainin, kita punya rasa takut berlebihan. Takut kehilangan jabatan, takut lapar, takut ini. Yang terakhir ibadallah, yang terakhir kata Ibnu Maskawi, sifat manusia nih yang dimanfaatkan sama iblis apa? Yang terakhir, manusia mempunyai sedih berlebihan. Sedih ketika dia nggak bisa mencapai target, dia sedih wajar. Tapi dia ini sedih yang betul-betul kayak sedih yang nggak wajar, meratap. Begitu juga ketika dia kehilangan sesuatu, dia meratap ibadallah. Makanya dikatakan sama ulama, dunia ini jangan taruh di hati, dunia taruh di tangan. Bukan berarti kita nggak butuh dunia, silakan kita cari dunia, tapi jangan taruh di hati, di tangan. Makanya orang-orang yang luar biasa, ya bagaimana kita lihat Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala, seorang pemimpin. Cuman 2 tahun 5 bulan, tapi punya sifat rasa takut sama Allah, nggak takut dia kehilangan jabatan. Cuman 2 tahun setengah ngejabat, 2 tahun 5 bulan, bukan 2 periode, apalagi 3 periode, bukan. Cuman 2 tahun 5 bulan, tapi namanya ditulis tinta emas sepanjang sejarah. Beda, walaupun ada orang pemimpin berpuluh-puluh tahun, tapi namanya dinodai dengan perilakunya, betul atau tidak? Umar bin Abdul Aziz cuma sebentar, karena dia nggak takut kehilangan jabatan. Bagaimana zuhudnya luar biasa, bagaimana dia rasa takutnya kepada Allah. Bahkan diriwayatkan yang terakhir, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang sangat adil. Ya, apa? Ketika dia diangkat menjadi khalifah, banyak orang nih mengasih hadiah. Biasalah ada yang ngasih hadiah cari muka supaya nanti diangkat menteri. Dikasih hadiah. Begitu dia selesai hari perayaan diangkatnya, tahu-tahu istrinya lagi ngitung hadiahnya, dapat berapa dirham nih. Wah, dapat berapa dirham, banyak nih orang ngasih hadiah. Lalu apa kata Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, engkau pilih mana? Kalau ingin harta engkau bawa, tapi kau pisah sama aku. Tapi kalau engkau pilih aku, serahkan harta ini ke Baitul Mal. Mana mungkin kita kenyang sedangkan rakyat lapar. Kira-kira kalau pemimpin sekarang gimana itu? Nah, makanya kenapa ini rusak semua, karena nggak punya akhlak dan rasa takut kepada Allah nggak ada. Itu saja. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.